Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lupita Setia Putri. Saya berasal dari program studi Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2024 dengan NIM 2405080045. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kami, yaitu tentang komparator non-inverting, komparator inverting, lalu ada LPF atau low pass filter, ada HPF atau high pass filter, dan ada BPF atau band pass filter. Jadi di sini saya nanti akan menjelaskan 5 rangkaian yang sudah saya buat. Gitu teman-teman. Langsung saja ya, untuk rangkaian yang pertama adalah rangkaian komparator non-inverting. Ini adalah hasil rangkaian yang sudah saya buat ya teman-teman. Di sini, oke saya run dulu. Jadi di sini ketika komparator non-inverting itu ketika senter didekatkan maka lampu akan mati. Coba ya kita coba teman-teman. Nih dibuktikan dengan ketika senter didekatkan kepada LDR, sensor LDR maka lampu akan mati. Sebaliknya jika eh, senter dijauhkan maka lampu akan menyala gitu. Begitu juga tegangannya ya teman-teman. Ketik tegangan outputnya akan terpengaruh ketika senter didekatkan, maka tegangannya menurun yaitu sekitar 0,40 0,49 volt. Lalu ketika dijauhkan, maka tegangannya akan berubah menjadi 4,48 volt seperti itu, teman-teman. Hasil analisis saya yaitu ketika tegangan pada LDR berubah sesuai intensitas cahaya. Nah, di sini tegangannya akan berubah nih ketika eh, semakin semakin sensor mendapatkan intensitas cahaya, semakin cahayanya naik, maka tegangan dari LDR ini akan menurun. Sebaliknya, jika intensitas cahayanya semakin sedikit atau senter dijauhkan, maka tegangannya akan naik seperti itu. Nah, ini mempengaruhi keluaran komparator non-inverting ini. Ini adalah non-inverting ya teman-teman. Jadi plusnya dari plus masuk ke plus dan ini ground itu masuk ke min. Itu adalah non-inverting ya teman-teman. Nah, keluarannya ini tadi sudah saya jelaskan. Ketika eh, ini naik atau senternya dijauhkan, maka outputnya akan tegangannya akan naik, yaitu sekitar 4,48 volt, dan lampu akan menyala. Sebaliknya, jika eh, senter didekatkan atau eh, tegangan LDR atau intensitas cahayanya meningkat, maka output yang dihasilkan yaitu tegangannya menurun sekitar 0,49 volt dan lampu akan mati. Begitu, teman-teman. Karena eh, ketika cahaya yang diterima LDR rendah, sehingga tegangan meningkat melewati referensi, membuat output komparator naik. Ini ketika ketika ini lampu akan menyala seperti itu. Itu adalah terkait komparator non-inverting ya teman-teman. Baik, selanjutnya ada komparator inverting. Baik, ini adalah rangkaian komparator inverting ya teman-teman. Jadi di sini ketika center semak center dijauhkan, maka tegangannya akan menurun atau lampunya mati outputnya ya. Mari kita coba ketika dijauhkan, maka lampu akan menyala. Jadi ini berkebalikan dengan non-inverting tadi. Oke, saya akan menjelaskan dulu terkait inverting adalah ini positifnya itu masuk ke min, lalu groundnya itu masuk ke plus. Itu berkebalikan dengan non-inverting tadi ya teman-teman. Dan hasil outputnya pun akan berbeda. Di sini outputnya jika senternya dijauhkan atau ya senternya dijauhkan dari LDR, maka intensitas cahaya akan menurun. Nah, itu lampu akan menyala dengan tegangannya. Oh, maaf, belum dirun. Dengan tegangannya itu sekitar
sekitar eh, eh oh iya, ketika maaf, ketika lampu dijauhkan, maka eh, tegangannya, tegangan lampu akan, tegangan outputnya akan menurun, yaitu sekitar 0,49 volt, dan lampu akan mati. Itu berkebalikan dengan yang tadi ya teman-teman. Lalu ketika senter didekatkan, itu tegangannya akan naik sekitar 4,48 volt, lalu lampu akan menyala seperti itu. Nah, di sini juga tegangan dari LDR-nya juga berbeda ya teman-teman. Ketika eh masih sama dan ya ketika dijauhkan maka semakin besar. Inputnya itu sama, yang beda ada di outputnya saja. Oke, baik, seperti itu. Hasil analisisnya itu, hasil analisisnya itu perubahan intensitas cahaya pada LDR menghasilkan respons output yang berlawanan dengan arah perubahan tegangannya. Oke, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Terus ketika sensor menjauh, maka tegangan LDR 0,49. Ini kurang lebih 0,49 ya teman-teman. Dan sehingga input inverting itu berada di bawah nilai referensi. Ini penjelasan terkait komparator inverting. Lalu selanjutnya ada penjelasan tentang eh, LPF. Ini adalah penjelasan tentang rangkaian LPF. Sebelumnya apa itu LPF? Itu low pass filter, yaitu filter yang hanya melewatkan sinyal dengan frekuensi yang lebih rendah dari frekuensi cutoff dan akan melemahkan sinyal dengan frekuensi yang lebih tinggi dari frekuensi cutoff. Jadi sesuai namanya low pass filter, yaitu eh, melewati filter yang rendah, sinyal yang dengan frekuensi rendah seperti itu, low rendah gitu. Jadi di sini sesuai tugasnya menggunakan resistor 5 5000 ohm dan menggunakan kapasitor 0,1 nanofarad. Dan ini adalah hasil frekuensi responsnya ya teman-teman. Ketika eh, ini rendah, rendah, ketika frekuensinya masih rendah, maka itu akan dilewati oleh sinyal atau bisa dinamakan band pass ya teman-teman. Dan ketika frekuensinya semakin tinggi, maka akan di, diredam seperti itu, diredam. Ini adalah hasil dari LPF. Analisa dari saya, yaitu hasil grafik menunjukkan bahwa LPFRC melewati frekuensi rendah dengan gain mendekati 0 dB. Lalu mulai melemah pada frekuensi menengah. Bisa dilihat ya teman-teman, ini mulai melemah, mulai diredam. Dan terjadi penurunan tajam pada frekuensi tinggi. Ketika frekuensi ini mulai dari 20.000, ini udah mulai diredam ya teman-teman. Dan ini sudah sangat terjadi penurunan tajam ketika berada di 50.000 hingga 500.000. Itu penurunan tukiknya langsung tajam ya ini teman-teman. Kurva redaman turun dengan kemiringan sekitar minus 20 dB atau dekode sesuai karakteristik filter RC orde pertama. Pada frekuensi mendekati ratusan kilohertz hingga 1 MHz, sinyal sudah sangat teredam, sehingga filter bekerja efektif untuk menghilangkan komponen frekuensi tinggi. Seperti itu ya teman-teman. Dari dari 20-an hingga waktu ini ratusan hingga satu satu apa 1 miliar ya teman-teman, 1 juta itu eh, terjadi penurunan yang sangat signifikan redamannya. Ini adalah hasil dari LPF saya. Lalu lanjutnya ada HPF ya teman-teman. Baik, ini adalah hasil dari HPF atau High Pass Filter. Sesuai namanya, High Pass Filter itu adalah rangkaian yang akan melewati suatu isyarat yang berada di atas frekuensi cutoff. Sampai frekuensi cutoff rangkaian tersebut akan
menahan isyarat yang dan akan menahan isyarat yang berfrekuensi di bawah frekuensi cut-off rangkaian tersebut. Begitu. Jadi ketika frekuensinya tinggi itu akan menyentuh bandpass dan ketika di bawah frekuensi maksudnya frekuensinya rendah itu akan diredam seperti itu. Ini ketika tadi LPF itu eh, resistor melewati resistor dulu, maka kebalikannya HPF itu akan melewati kapasitor terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan resistor 0,1 nanofarad dan resistor 5.000 ohm. Langsung saja dilihat dari frekuensi responsnya ya teman-teman. Ini adalah hasil dari frekuensi responsnya. Eh, HPF hasil dari analisa saya dari grafik ini terlihat bahwa frekuensi direndahkan dan kecil, lalu mulai naik mendekati frekuensi cutoff, dan setelah itu sinyal lebih mudah lewat pada frekuensi tinggi. Kurva turun menunjukkan karakteristik HPF orde pertama, di mana hanya komponen frekuensi tinggi yang akan diteruskan, sedangkan komponen rendah akan di seperti itu. Lanjut ke yang terakhir ada rangkaian BPF. Baik, ini adalah rangkaian BPF saya. Jadi BPF itu adalah gabungan dari LPF dan HPF di sini. Jadi BPF itu adalah rangkaian yang hanya melewati isyarat dalam suatu pita frekuensi tertentu dan untuk menahan isyarat di luar jalur pita frekuensi tersebut. Jadi ketika tadi LPF itu hanya bisa melewati frekuensi rendah, HPF hanya bisa melewati frekuensi tinggi, BPF itu hanya melewati frekuensi menengah seperti itu. Jadi kita langsung lihat di sini itu gabungan dari LPF dan HPF dan LPF ya teman-teman. Dari yang tadi. Lanjut lihat frekuensi responsnya. Ini adalah hasil dari sinyal BPF. Grafik ini menunjukkan bahwa frekuensi rendah dilemahkan, kemudian frekuensi menengah dilewatkan yaitu di gain paling tinggi ini, dan setelah itu diredam kembali. Karena ini menandakan filter hanya melewati pita frekuensi tertentu di tengah dan menolak frekuensi di luar rentang tersebut. Jadi ini dari dilemahkan, lalu ketika di tengah ini menyentuh pasnya, lalu setelah itu akan dilemahkan kembali. Karena sesuai sifatnya PPF itu akan melewati yang menengah saja seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya yang saya ketahui tentang LPF, HPF, dan PPF. Oh ya, tadi komparator inverting dan non-inverting. Baik, mungkin mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.